Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Indrawati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Gresik. Kali ini saya akan membuat video dengan sesama CGP tentang coaching. Saya berperan sebagai coach dan teman saya Bu Vika sebagai coach. Silakan simak videonya ya. Oke. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam Bu Vika. Bagaimana kabarnya Bu Vika? Alhamdulillah baik Bu Indra. Bu Indra sendiri bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik juga Bu Vika. Iya Bu Indra. Ini saya itu mengajak Bu Indra ngobrol di tengah malam ini. Ada sesuatu yang harus saya curhatkan ini Bu. Jadi saya itu memiliki rasa gelisah ini. Ada permasalahan yang saya hadapi nih Bu. Iya Bu Vika, mau membicarakan masalah apa yang dihadapi? Silakan Bu Vika menceritakan masalah yang Ibu hadapi. Iya nih Bu Indra, saya itu akhir-akhir ini banyak sekali pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya itu bingung, Bu, mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Nah, saya tuh sekarang jadi panitia MPLS, kemudian tugas-tugas di CGP kita kan juga banyak. Kemudian ada Ya, itu tugas saya tambahan sebagai sekretaris MGMP yang nantinya minggu depan itu ada mengadakan workshop, Bu. Dan saya itu bingung mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu nih, Bu. oh, jadi Bu Vika ini memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan gitu Bu ya. Tugas Iya, sebagai Bu. panitia MPLS, sebagai CGP, dan workshop di MGMP. Sehingga Bu Vika merasa bingung mana yang harus diprioritaskan dan tugas-tugas tersebut membuat Bu Vika tidak ada waktu untuk keluarga. Sekarang apa yang Ibu harapkan dari ngobrol kita hari ini, Bu? Iya, Bu. Jadi karena banyaknya tugas yang saya dapatkan itu, Bu, saya itu berharap setelah kita ngobrol di sesi ini, Bu, saya itu mendapatkan solusi bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya tanpa harus mengganggu waktu keluarga, Bu. Oh, begitu. Jadi Bu Vika ingin waktunya lebih efektif, begitukah, Bu? Nah, tepatnya tuh seperti itu, Bu. Jadi saya itu ingin bagaimana ya saya itu harus bisa mengefektifkan waktu, Bu. Jadi, Ibu ingin di akhir perbincangan kita ini Ibu mendapatkan cara atau ide untuk mengatur waktu sehingga menjadi efektif waktunya. Begitu, Kak Bu? Iya, benar, Bu Indra. Menurut Bu Vika, kalau satu hari waktunya efektif, akan bagaimana dalam satu hari itu, Bu? Nah, kira-kira kalau misalnya dalam satu hari efektif itu, Bu ya, seperti sekarang misalnya, saya itu kan belum ada jam mengajar. Saya bisa mengerjakan tugas-tugas saya sebagai panitia MPLS, kemudian tugas CGP pun bisa tepat waktu dalam mengirim, kemudian kalau bisa saya juga harus menyelesaikan pekerjaan saya sebagai panitia MGMP untuk mengadakan workshop. Sehingga Bu, kalau misalnya saya di rumah, itu saya bisa fokus kepada anak dan keluarga, Bu. Bu Vika, dalam keseharian, waktu Ibu apakah benar-benar tidak ada? Waktu kosong atau jeda, Bu? Nah, sebenarnya sih ada, Bu. Di sekolah saya itu kan ada jam istirahat sekitar pukul 11.30 sampai dengan Iya, 12.30. Nah, itu saya buat makan dan sholat. Kemudian di hari Sabtu dan Minggu itu kan kita juga libur. Tetapi iya. terkadang kan kita ada lokakarya itu, Bu. Nah, itu juga kadang mengganggu waktu penyelesaian tugas saya dan juga waktu dengan keluarga itu, Bu. Iya, iya, Bu. Iya. Kira-kira dalam satu hari, selain hari Sabtu dan Minggu, ada waktu berapa jam jedanya ya, Bu ya? Kalau eh,
sesuai dengan jadwal terbaru Bu yang dibagikan oleh kurikulum saya, ada sekitar 3 jam Bu. Itu pun juga dengan istirahat. Kemudian saya pulang sampai di rumah pukul 4 sore. Kemudian saya itu tidur menemani anak saya pukul 7. Jadi kira-kira saya itu ada jam jedanya itu 3 jam lah Bu. Begitu Bu ya. Kalau ada jam di sekolah dan di rumah, waktunya dibuat apa oleh Ibu? Nah, kalau misalnya ada jeda jam ya Bu ya di sekolah. Nah, itu saya buat mengerjakan tugas-tugas Bu. Baik itu tugas panitia, tugas CGP, supaya itu bisa terselesaikan Bu. Kalau misalnya memang benar-benar belum selesai ya, saya bawa pulang ke rumah Bu. Hmm, jadi Bu Vika sudah mencoba menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi belum selesai. Dan kalau dikerjakan di rumah, takut mengganggu waktu bersama keluarga, Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira bagaimana ya, Bu, ya, supaya tugas saya itu selesai tepat waktu, kemudian tidak mengganggu waktu dengan keluarga saya itu, Bu. Ya. Selama ini, kalau misalnya ada tugas yang banyak dan harus terselesaikan, apa yang Bu Vika sudah lakukan? Ya tadi, Bu, saya sudah mencoba eh, mengerjakan di sela-sela waktu jam kosong tadi, Bu. Kemudian ya kalau misalnya memang terpaksa belum selesai ya saya bawa ke rumah itu, Bu. Bagus, Bu Vika. Jadi, Bu Vika sudah mengerjakan tugasnya di sela waktu jeda. Nah, kira-kira supaya untuk tugas-tugas Bu Vika dapat terselesaikan semuanya, apa yang bisa Bu Vika lakukan? Ya mungkin ya, Bu, ya. Karena tugasnya terlalu banyak, meskipun sudah saya kerjakan di sekolah dan terkadang belum selesai, saya membawa ke rumah. Dan mungkin kalau misalnya kan saya biasanya tidur jam 7 tuh. Kalau misalnya belum selesai, nantinya setelah anak saya tidur, mungkin saya harus ada waktu untuk mengerjakan kembali tugas yang belum terselesaikan, Bu ya. Ya, ya, Bu. Baik, Bu. Selain itu, Ibu kan ada beberapa tugas yang Ibu punya. Ada tugas sebagai CGP, panitia MPLS, dan sekretaris MGMP. Kan tugasnya bersamaan nih Bu ya. Bagaimana Ibu bisa mengatur supaya tugas tersebut terselesaikan dengan baik selain mengerjakan setelah anak tidur? Ya, kan saya dulu itu tidak pernah ada skala prioritas. Mungkin setelah ini saya harus membuat skala prioritas, Bu. Sehingga ketika tugas datang bersamaan dan saya itu bingung bagaimana harus mendahulukan yang mana, saya tuh kepikiran Bu membuat skala prioritas. Saya harus mencatat semua tugas-tugas saya dan kapan deadline-nya dan kemudian saya urutkan sesuai dengan skala prioritas. Bagus sekali Bu Vika. Terus kira-kira apa lagi yang Ibu lakukan untuk mengatasi pekerjaan dan tugas-tugas yang tiap hari selalu ada Ibu? Kira-kira selain membuat skala prioritas, saya juga harus membuat jadwal diri yang baik, Bu ya. Kemudian saya juga tulis tugas-tugas saya apa saja, saya atur tugas saya sendiri, saya buat jadwal di sekolah, saya buat jadwal nanti di rumah seperti apa, supaya semuanya terselesaikan dengan baik. Bagaimana Ibu memastikan semua ini berjalan? Nah, saya akan merefleksikan semua tugas dan pekerjaan yang sudah saya lakukan, Bu. Kemudian saya akan menceklis tugas mana yang sudah selesai. Dan kalau misalnya ada tugas yang belum selesai, Bu, saya akan jadwalkan kembali di hari berikutnya. Bagus sekali Bu Vika ya. Kira-kira siapa yang perlu mendukung Ibu dalam kegiatan Ibu? Nah, mungkin saya kalau di sekolah butuh dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat, Bu. Misalnya kalau di rumah, ya mungkin saya butuh dukungan dari suami dan juga anak. Iya, ya, wah, hebat sekali Bu ya.
Sekarang setelah ngobrol ini, bagaimana perasaannya Ibu? Wah, perasaan saya itu lega sekali, Bu. Dari sesi ngobrol ini, saya itu bisa curhat kepada Bu Indra. Sehingga saya itu tidak merasa kebingungan lagi mana yang harus saya dahulukan tugasnya. Terima kasih ya Bu Indra, sudah mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Vika, sampai jumpa di ngobrol-ngobrol berikutnya. Iya Bu Indra, sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Bu Indra. Bye-bye Bu Indra. Alhamdulillah, praktek membuat video coaching sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Di sini saya akan merefleksikan hasil coaching saya dengan Bu Vika. Dalam percakapan coaching, saya sudah membangun komunikasi yang baik dengan menerapkan alur tirta dimulai dari menetapkan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab. Sehingga kita dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Baik coach dan coachee saling memberikan respon yang positif. Yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki, yang pertama yaitu penyampaian bahasa. Karena saya merasa masih kaku untuk menyampaikan ide-ide saya. Dan yang kedua yaitu fokus. Karena kalau saya tidak fokus, maka saya tidak akan bisa memberikan saran atau ide-ide kepada coachee saya. Yang saya lakukan sebelum coaching yaitu menyiapkan mental, mencari referensi praktek coaching, kemudian saat coaching yaitu saya menjadi pendengar yang aktif, memberikan respon yang positif, membangun empati, memberikan dukungan, dan bijak dalam memposisikan diri. Yang saya perbaiki dan tingkatkan untuk berlatih coaching yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali lebih dalam ide dan potensi dari coaching. Umpan balik dari coaching saya, Bu Vika, yaitu Bu Vika merasa senang, merasa lega, dan lebih fokus terarah setelah sesi coaching. Bu Vika merasa terbantu menetapkan tujuan yang jelas dan membuat rencana tindak lanjut yang konkret. Demikian tadi modul yang saya praktekkan 2.3 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.